Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di sore hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan semangat untuk talabul ilmi, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau. Kaum muslimin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kita di sore hari ini akan melanjutkan bahasan kita, yaitu pada pelajaran yang ke-17, kana wa akhawatuha. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca al-amsilah, contoh-contoh dalam penggunaan kaidah kana wa akhawatuha. Nah, sekarang insyaallah akan kita jelaskan kaidah yang berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu kana wa akhawatuha. Silakan dibaca. Al-qaidatu kana wa akhawatuha af'alun tusammal af'alan nasikhata li'annaha tansakhu hukmal mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'a wa yusamma ismaha wa tansibul khabara wa yusamma khabaraha, mithlu kana bilalun abadan asbahat tariqu muzdahiman. Tadullu kana ala wasfi ismiha bi khabariha bi zamanil madi alladhi yajuzu an yastamirra ilal istiqbali. In akhawati kana asbaha wa tadullu ala wasfi ismiha bi khabariha bi waqti sabahi, mithlu asbahat tariqu muzdahiman. Wa ta'ti ahyanan bi ma'na sara, mithlu asbaha ahmadu hafizan. Amsa wa tadullu ala wasfi ismiha bi khabariha bi waqtil masai. Adha wa tadullu ala wasfi ismiha bi khabariha fi waqtid duha. Dhalla wa tadullu ala
al-istimrari naharon. Bata wa tadullu ala al-istimrari lailan. Sara wa tadullu ala tahawuli min halin ila halin. Laisa wa tadullu ala nafsi khabariha an ismiha. Mazala wa tadullu ala istimrari. Nah, al-qaidah kana wa akhawatuha af'alun tusammal af'alan nasikhata li'annaha tansakhu hukmal mubtada. Karena wa akhawatuha adalah fi'il yang disebut juga sebagai af'al nasikhah, fi'il nasikh, fi'il yang menghapus. Kenapa disebut sebagai fi'il yang menghapus? Li'annaha tansakhu hukmal mubtada. Karena fi'il ini menghapus hukum mubtada dan khobar. Fatarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha. Sehingga di sini merofakkan mubtada dan namanya merubah menjadi isim kana, dan menasabkan khobar mubtada tadi dan merubahnya menjadi yusamma khobaroha. Sekarang namanya khobar kana. Mislu kana Bilalun abdan asbahat tariqu musdahiman. Nah, di sini kita bahas untuk kana dan akhawatuha. Kana dan, ya kalau letter lucknya kana dan saudara-saudaranya atau saudari-saudarinya, tapi maksudnya adalah kana dan macam-macamnya dan yang sejenisnya. Apa yang dimaksud dengan kana dan akhawatuha? Kana ini adalah fi'il. Nah, fi'il yang disebut dengan fi'il nasikh, fi'lun nasikhun. Disebut dengan fi'lun nasikh. Fi'lun nasikh. Fi'il nasikh. Kenapa disebut fi'il nasikh? Fi'lun nasikhun. Karena yansakhu hukmal mubtada. Yansakhu hukmal mubtada'i wal khobar. Mubtada dan khobar, sebagaimana kita tahu, kalau misalkan contohnya at-talibu jalisun. At-talibu jalisun. Kita menjumpai ada dua kata at-talibu jalisun. At-talib di sini sebagai mubtada, jalisun sebagai khobar, mubtada dan khobar. Kenapa dikatakan kana di sini fi'il yang menasakh, menghapus? Karena kalau di sini dimasuki dengan kana, maka akan merubah hukumnya. Hukum mubtada marfu, hukum khobar di sini adalah marfu. Maka ketika dimasuki oleh kana, ketika ada kana, maka hukumnya menjadi kana ini merofakkan mubtada. Tapi setelah ada kana,
namanya menjadi ismu kana. Namanya sudah berubah dari mubtada sekarang menjadi isim kana. Adapun khobarnya tadi sebelumnya khobar mubtada, mubtadanya saja sudah berubah menjadi isim kana. Sekarang khobarnya karena ada kana ini akan menasobkan khobar tadi. Akan apa? Menasobkan. Sehingga dari yang sebelumnya jalisun sekarang menjadi jalisan. Sekarang menjadi jalisan. Watan sibu al khobar, menasobkan khobar. Tadi sebelumnya khobar mubtada, sekarang berubah menjadi khobar kana. Khobar. Jadi sebelumnya mubtada dan khobar, atau di sini aja mubtada, khobar. Maka ketika dimasuki oleh kana, didahului oleh kana, maka mubtada tadi sekarang namanya menjadi ismu kana dan tetap marfu. Sedangkan khobar mubtada sekarang menjadi khobar kana. Dan hukumnya, karena tadi yang dinasahkan adalah hukumnya, yang mana hukumnya sebelumnya marfu, sekarang menjadi mansub. Maka dibaca kana talibu jalisan. Adapun untuk artinya bisa dikatakan talib dulu atau sebelumnya jalis. Yaitu kalau ini pakai fi'il madhi. Sebelumnya duduk. Sebagaimana kana Bilalun abdan. Bilal sebelumnya kana dahulu Bilal adalah seorang hamba. Namun terkadang di situ adapun untuk asbaha at-tariqu musdahiman. Asbaha at-tariqu musdahiman berarti jalan itu menjadi musdahim, menjadi ramai. Kaidah yang kedua, tadullu kana ala wasfi ismiha bi khabariha fi zamanil madhi alladhi yajuzu an yastamirra ilal mustaqbal. Jadi di sini karena menunjukkan sifat dari isimnya kepada khobarnya. Jadi menunjukkan dahulu talib ini duduk atau sebelumnya, karena madhi itu dahulu itu pengertiannya pokoknya sebelum berbicara. Sebelumnya murid itu duduk. Meskipun terkadang juga boleh ya juzu an yastamira ilal mustaqbal. Boleh juga bisa menjadi berlangsung ke yang akan datang. Contohnya misalkan kana Ahmadu taliban. Kana Ahmadu taliban. Kan Ahmad dahulunya talib. Bisa bermakna dahulu, bisa juga berlangsung sampai sekarang atau yang akan datang, statusnya akan menjadi talib. Dan fi'il nasih ini boleh juga menjadi fi'il mudhari', boleh juga menjadi fi'il amr. Kalau fi'il mudhari' ya biasanya ya menunjukkan yang sedang terjadi atau yang akan datang. Kalau kita buat di sini yakunu Ahmadu taliban, berarti ya sekarang Ahmad sekarang menjadi talib. Ahmad sekarang menjadi talib. Atau kalau misalkan fi'il amr boleh juga.
Ya Ahmadu. Wahai Ahmad, kun. Ya Ahmad, jadilah. Kun, misalkan mujtahidan, jadilah. Atau kun taliban mujtahidan, jadilah murid yang sungguh-sungguh. Jadilah murid yang sungguh-sungguh. Jadi kun di sini artinya jadilah. Nah, ketika dari fi'il madhi dirubah menjadi fi'il mudhari', kemudian menjadi fi'il amr di sini, maknanya pun fungsinya juga sama. Artinya di sini merofakkan isimnya, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Karena di sini isimnya adalah dhamir mustatir. Insya Allah akan kita bahas. Ini seperti sebenarnya untuk isim kana secara kedudukan itu seperti fa'il. Jadi kedudukan seperti fa'il karena hakikatnya kana ini adalah fi'il. Itu fi'lun nasikhun, tadi fi'il yang menghapus hukum mubtada. Sekarang kita bahas akhawatu kana, macam-macam dari kana. Macam-macam dari kana yang memiliki amal. Amal itu yang fungsinya yang sama-sama merofakkan isim dan menasabkan khobar. Selain kana masih ada 8 fi'il yang lainnya. Yang pertama adalah asbaha. Asbaha. Fi'il mudhari'nya yusbihu, asbaha. Berasal dari kata sobah. Yang dimaksud asbaha di sini adalah tadullu ala wasfi ismiha bi khabariha fi waqti as-sobah. Biasanya ungkapan untuk asbaha ini digunakan untuk menjelaskan atau mensifatkan isimnya tadi ke khabarnya di waktu subuh. Itu biasanya. Asbaha contohnya asbaha talibu zahiban ilal madrasati. Asbaha talibu zahiban ilal madrasati. Itu murid itu di pagi hari pergi ke madrasah atau ke sekolah. Kemudian selain asbaha ada sebelumnya wa ta'ti ahyanan bi makna sara. Dan terkadang asbaha ini maknanya adalah soro. Soro itu artinya menjadi. Perubahan antara satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Contohnya misalkan asbaha Muhammadun hafidhon. Muhammad menjadi seorang hafid. Berarti sekarang sudah menjadi seorang hafid. Tidak harus di sini maknanya di pagi hari. Karena di pagi hari
itu hanya umumnya, asalnya. Tapi kalau di sini asbah Muhammadun hafidhon, bukan berarti Muhammad ini hafidnya di pagi hari saja, tidak. Karena di sini asbaha itu bermakna apa? Soro, maknanya adalah soro atau menjadi. Kemudian yang kedua ada amsa. Berarti amsa di sini wa yadullu ala wasfi ismiha bi khabariha fi waqti al-masa, di waktu sore hari. Di waktu sore hari. Ke atas biar lebih cukup. Misalnya amsa al-muwadzafu raji'an amsal muwadzafu raji'an ilal baiti. Muwadzaf sore hari pulang ke rumah. Amsal muwadzafu raji'an ilal baiti. Kemudian ada adha. Berarti di sini menunjukkan di waktu duha, di waktu duha. Ya, waktu duha itu ya setelah terbitnya matahari sampai beberapa saat menjelang waktu duhur. Itu namanya waktu duha. Nah, adapun untuk contoh dari adha, misalkan adha ini juga bisa dijadikan dalam bentuk mu'annas, itu juga bisa ya. Jadi seperti fiil-fiil yang lainnya, kalau bentuk mu'annas misalkan adha menjadi adhat. Adhat, yaknya alifnya dihapus menjadi adhat. Al-mu'annas adhatis syamsu, karena syamsu atau matahari hukumnya adalah mu'annas. Adhatis syamsu musyriqatan misalkan. Ya, musyriqatan itu ya terang lah setelah terbit. Ini untuk mu'annas. Adhat asyamsu musyriqatan. Lalu kemudian dhalla. Dhalla. Dhalla berarti di waktu siang. Dhalla berarti itu di waktu siang. Jadi sudah untuk dhalla sama juga bisa diartikan menjadi semuanya di waktu siang. Misalkan dhalla al-jawu, cuaca, haron, cuacanya menjadi panas di siang hari. Nah, setelah
Adalla, ada bata. Ada bata. Berarti kalau bata di malam hari ya. Misalkan bata atiflu. Ya tidak hanya tiflu ya, semuanya sebenarnya, tapi contohnya tiflu. Bata tiflu naiman. Di malam hari. Lalu setelah itu ada sara. Sara ini artinya menjadi. Sara artinya menjadi, sara yasiru. Contohnya misalkan sara perubahan dari satu keadaan ke keadaan yang lainnya. Misalkan sara Ahmadu ghaniyan misalkan. Sara Ahmadu ghaniyan artinya Ahmad menjadi kaya. Terus sebaliknya sara Ahmadu faqiron itu juga diperbolehkan. Meskipun terkadang kalau tadi disebutkan di dalam kaidah itu asbah bisa menjadi sara. Namun dari sisi penggunaan terkadang amsa, dhalla itu juga bisa maknanya adalah soro. Jadi tidak hanya terbatas pada waktu siang saja, tidak hanya terbatas pada waktu sore saja. Tapi ya meskipun jarang digunakan untuk makna soro tadi. Yang paling sering ya asbaha yang digunakan untuk makna soro. Lalu setelah soro ada laisa. Apa dimaksudkan dengan laisa? Tadullu ala nafyi khobariha an ismiha. Hanya ingin menunjukkan menafikan hukum khobar dari isimnya. Contoh kalau misalkan laisa Ahmadu taliban. Berarti Ahmad bukan murid. Nah, ini yang juga termasuk yang paling banyak keluar. Laisa Ahmadu taliban. Atau boleh juga kalau saya maka menjadi lastu tobiban misalkan. Saya bukan dokter, lastu tobiban. Ini untuk penggunaan laisa yang artinya bukan. Juga hadza laisa khubzan. Ini bukan khubzan, yaitu bukan roti. Jadi laisa kadang penggunaannya artinya adalah bukan, menafikan. Karena menafikan khobar dari isimnya. Dan yang terakhir, nah khusus untuk laisa ini nggak ada fi'il mudhari'nya. Jadi untuk khusus laisa tidak ada fi'il mudhari', yang ada hanya fi'il madhi saja. Kalau yang lainnya masih ada fi'il mudhari'nya. Yang kelima, yang ke-8 dari akhwatnya, mazala. Mazala. Untuk mudhari'nya la yazalu. Jadi ma-nya sama la ini sudah satu paket meskipun tidak diartikan ya. Jadi seperti harfu nafyi, seperti ada menafikan la-nya, tapi dari sisi makna itu
tidak menafikan, tidak ada kata tidaknya dalam memahaminya. Tadulu alal istimrar, yang menunjukkan sesuatu yang berlangsung. Mazala berarti artinya masih ada atau masih berlangsung. Contohnya misalkan tadi contohnya kalau di kitab Mazalal Islamu aliyan, Islam masih senantiasa aliyan. Contohnya lagi misalkan mazala Ahmadu maujudan fil fasli. Jadi misalkan di sini Ahmad masih maujudan, masih ada di kelas. Mazala Ahmadu maujudan fil fasli. Nah ini contoh-contoh dari macam-macam kana atau dikatakan akhwatu ina, akhwatu kana, saudari-saudarinya kana. Maksudnya saudari-saudarinya kana tadi adalah macam-macam dari kana atau fiil-fiil yang memiliki amalan seperti kana, yaitu kana itu merofakkan isim dan tarfa'u, lagi sini tarfa'u al isma, mubtada sebelumnya mustada tapi sekarang menjadi isim, tarfa'ul isma wa tansibu al khobar. Ini untuk contoh dari penggunaan kaidah kana dan akhawatuha. Lalu untuk i'rabnya bagaimana? Nah, di sini dijelaskan namudajani lil i'rab, ada dua contoh dalam mengi'rab. Yang pertama, kanallahu ghafuran. Kanallahu ghafuran. Karena kalau digunakan untuk lafadz Allah berarti tidak mungkin artinya suatu yang sudah terjadi saja. Allah dulunya ghafur, maha pengampun. Nah, sekarang tidak, maka tidak boleh. Makanya di sini karena itu bisa juga maknanya untuk ilal mustaqbal yang akan datang. Kana Allahu ghafuran, kana fi'lun madin nasikhun. Kana i'rabnya adalah fi'lun madin nasikhun. Kemudian Allah ismu kana. Jadi kita perhatikan untuk Allah i'rabnya bukan fa'il dari kana. Ya meskipun kana tadi adalah fi'il, kata kerja yang biasanya itu membutuhkan fa'il, tapi karena ini ya pengecualian, pengkhususan, punya hukum khusus. Maka isim yang datang setelah kana dan akhwatnya tadi tidak dikatakan sebagai fa'il, tapi dikatakan sebagai ismu kana, isimnya kana, ismu kana. I'rabnya marfu'un bid-dhammah, marfu'un bid-dhammah. Sedangkan ghafuran maka i'rabnya adalah khobaru kana, khobarnya kana. I'rabnya mansubun bil fathah. Mansub atau nasab, mansub dan tanda nasabnya apa? Fathah. Kemudian yang kedua, laisal haditsu dha'ifan. Nah, apa artinya laisal haditsu dha'ifan?
hadisnya itu bukan dhaif atau tidak dhaif. Bisa jadi sahih atau hasan. Jadi laisa juga merafa'kan isimnya dan menasabkan khobarnya. Laisa fi'lun madin nasikhun. Fi'lun madin nasikhun. Sedangkan al-hadith ismu laisa marfu'un bid-dhammah. Ismu laisa marfu'un bid-dhammah. Sedangkan dha'ifan khabaru laisa, berarti kalau pakai laisa ya khabar laisa, isim laisa, tidak isim kana. Jadi kana ya kalau memang jumlahnya adalah kana. Berarti kalau misalkan tadi amsal muwaddafu raji'an ilal baiti, untuk muwaddafunya juga isim amsa marfu'un bid-dhammah, kemudian raji'an khabaru amsa mansubun bil fathah. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu pembahasan dari kaidah kana wa akhawatuha. Insyaallah akan masuki latihan, atau kalau ingin bertanya terlebih dahulu kami persilahkan. Nah, pemirsa Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman, kita telah memasuki sesi tanya jawab atau sesi interaktif. Bagi antum yang ingin berinteraksi secara langsung bersama kami, dapat menghubungi kami pada nomor 0313710210. Baik, kita coba angkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ani. Nah, silahkan Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Ibu tafadhali. Tatribatun. Atatribul awal. Adkhil fi'lan nasihan ala kulli jumlatin wa ghayyir ma yahtaju illa taghyir. Nah. Bilalun muadzinun. Kana bilalu muadzinan. Nah. Khalidun mujahidun fi sabilillah. Nah. Masalah Khalidun tetap tanwin. Khalidun mujahidan fi sabilillah. Nah. Abdurrahman ibnu Aufin tajirun. Soro Abdurrahman ibnu Aufin tajirun. Nah. Asy-Syafi'iyyu imamun min a'immatil muslimina. Nah. Kana Asy-Syafi'iyyu imaman Nah. min a'immatil muslimina. Nah. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Masalah al-lughatul arabiyatu sahlatan. Nah, di sini al-lughah mu'annats, jadi masalahnya juga dikasih taknis. Masalatan. Mazalat al-lughatu. Masalat il-lughatul Nah. arabiyatu sahlatan. Nah. Al-kitabu nafi'un. Kana al-kitabu nafi'an. Nah. Al-muslimu taibun.
taibun. Bata al-muslimu taiban. 6. Atatribusani idit bisakli kulas min tahtahu khotun. Mazala to'amu kasiron. 6. Asbahat dakwatu muntasirotan. 6. Laisatil maktabatu kabirotan. 6. Kana tolibu mujtahidan. 6. Soro matoru waziron. 6. Asbahal muwaddofu nasiton. 6. Atatribus alis hati mayati fi jumlatin min insyaika. Awalan fi'lan nasikhon yufidu tahawula. 6. Soro tolibu muhandisan. 6. Fi'lan nasikhon yufidul istimroro lailan. Bata tiflu naiman. Oh, 6. Fi'lan nasikhon yufidun nafyi laisal masjidu sohiron. 6. Fi'lan nasikhon yufidu wasfi ismiha bi khobariha fi waqtil masai. Amsa abu ja'an min sarikati. Amsal abu. Kasih lama-lama aja. Amsal abu. Al-abu 6. Al abu. ja'an. Apa jaan? Datang. Datang Datang itu dari sebenarnya jaian, tapi jarang dipakai, atau kodiman gitu aja. Kodiman qadiman minal syarikati. minasyarikati. 6. Qadiman. Atatribur robi. A'rib ma tahtahu qotun. Wa idza busiro akhaduhum fil unsa dola wat'uhu muswaddan wa huwa kadimun. 6. Dola fi'lun madin nasihun. 6. Wat'uhu ismu dola marfu'un bidoma. Wahwa Wa huwa mudhaf. mudhof. 6. Muswadan khobaru dola mansubun bil fathati. Mansubun bil fathati. 6. Ada yang ditanyakan Ibu Ani? Tidak di bahwa khobar gitu, Ustaz. Gimana? Khobaru dola gitu. Iya, khobaru dholla mansubun bil fathati. bil fathati. 6. Sahu tadi ditambahi bahwa Ini untuk mudhaf kemarin sudah. Jadi untuk wajhuhu apa namanya tadi? Ismu dholla ismu dola marfu'un marfu'un bi bidoma dhammah wa huwa mudhaf. bahwa mudhof.
Nah, di sini kan ada hu-nya soalnya. Berarti hu domir ya, al-ha'u domir, mudhafun ilaihi mabniun. Insya Allah nanti ada untuk yang domirnya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakillahu khairan untuk Ibu Ani, dan untuk pemirsa Liman TV maupun pendengar setia Radio Suara Liman, kami masih membuka kesempatan bagi antum yang ingin bersoal jawab tentang pembahasan kanal akhwatuha atau yang ingin latihan pada sore hari ini dapat menghubungi kami pada nomor 0313710210. Baik, kita coba angkat kembali satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu, tafadhali. At-tadribul awal. Adkhil fi'lan nasikhon ala kulli jumlatin taghyir ma tahtaju ilal taghyir. Awalan hilalun mu'adzinun kana hilalu mu'adzinan. Nah. Sanian khalidun mujahidun fi sabilillah. Adha khalidun mujahidan fi sabilillah. Nah. Salisan Abdurrahmani. Terputus. Nampaknya terputus. Untuk Ibu Ani dapat mencoba menghubungi kami kembali, dan kita coba angkat satu penelpon kembali. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ummu Abdillah, silahkan Ibu. Ya Ustaz. Dimulai Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Atadribatun. Latihan. Atadribul awalu. Latihan yang pertama. Adkhil fi'lan nasikhon ala kulli jumlatin wa ghayyir ma yahtaju ila taghyir. Masukkan fi'il nasih atas setiap kalimat dan rubahlah apa yang yang dibutuhkan untuk dirubah. Awalan Bilalun mu'adzinun kana Bilalun mu'adzinan. Nah. Sanian Khalidun mujahidun fi sabilillah. Sara Khalidun mujahidan fi sabilillah. Nah. Salisan Abdurrahman ibn Aufin tajiron. Karena Abdurrahman ibn Aufin tajiron. Nah. Rabi'an Asy-Syafi'iyyu imamun min a'immatil muslimina. Karena Syafi'iyyu imaman min a'immatil muslimina. Nah. Khamisan Karena lughatul arabiyyatu sahlatan. Ulangi. Kanatil lughatul arabiyyatu sahlatan. Nah. Sadisan Kanal kitabu nafi'an. Nah. Sabian Majalal muslimu ta'iban. Nah. At-tadributani latihan yang kedua. Itbit bisyakli kula ismin tahtahu khotun. Awalan Majalal ta'amu katirun. Majalal ta'amu katiron. Nah. Makanan itu selalu banyak Ustaz. Iya, senantiasa banyak. Masih banyak atas
makanan itu masih banyak itu Ustaz. Makanan itu masih banyak atau senantiasa banyak bisa atau masih lah. Masih banyak. Sanian asbahat dakwatu muntasyirotan. Nah, Dakwah itu asbahat selalu tersebar, Ustaz. Selalu tersebar tuh, senantiasa menjadi tersebar. Menjadi dakwah itu menjadi tersebar. Salisan laisatil mik maktabatu kabirotan. Maktabah itu maktabah Apa? mau bilang maktabah perpustakaan itu tidak besar. Nah, Robian karena tolibu mujadahidan, siswa itu adalah rajin. Nah, Komisan sorol matoru goziron, hujan itu menjadi reda saat ya. Sebaliknya menjadi deras. Nah, sudah menjadi deras. Hadisan asbahal muwadzofu nasyiton. Pekerja itu menjadi nasyiton itu nasyiton rajin Ustaz. Rajin atau sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh rajin. At-tadribu talitu. Latihan yang ketiga. Hati mayati fi jumlatin min insya'ika. Datangkanlah berikut ini kalimat yang pada kalimat dari buatan sendiri. Dari buatan sesukamu itu Ustaz. Ya, bisa lah karanganmu. Karanganmu. Itu karanganmu. Awalan fi'lan nasikon yufidu takhawulan. Yang takhawula itu apa Ustaz? Perubahan dari satu keadaan ke keadaan berikutnya. Apa kira-kira? Karena Allahu ghafurur rahim gitu Ustaz. Tadi kan ada yang yufidu tahawul, perubahan. Perubahan. Soro, yang soro. Oh, yang soro. Nah, menjadi ya. Soro at-sorot talibu mutahidan. Nah, sanian fi'lan nasikon itu istimroro lailan selalu sama data muslimuna taiban bilailan. Nggak usah bilailan, itu bata sudah mengandung malam. Taiban itu saja. Tapi muslim saja, bukan muslimuna. Kalau muslimuna kan jamak, kata pakai. Oh ya, muslimun. Batal muslimu. Bata muslimun. Taiban. Nah. Salisan. Fi'lan nasikon yubidun nasi. Laisa kafirun yadkhulul jannah. Laisal kafiru yadkhulul jannah. Tapi kalau biar enak dakhilan al jannah. Nah, laisal kafiru dakhilan al jannah itu Ustaz. Nah. Robian fi'lan nasikhon yufidu wasfi ismiha bi khobariha fi waktil masai. Fi'lun nasi yang sifat khobarnya di waktu sore Ustaz. Nah, apa tadi untuk waktu sore? Amsa. Nam. Amsa abi rojian ilal baiti. Nah,
Amsa abi roji'an ila baiti gitu Ustaz. Ya, betul. Ataditu robi I'rab a'rib ma tahtahu khotun. Nah, I'rab apa yang di bawah? yang bergaris bawah. Garis. Ya. Wa idza tusyira ahaduhum bil unsa dzalla bajuhu musbatan wa huwa kadhim. Apabila dzalla itu fi'lun nasih saja. Naam, fi'lun madin. Fi'lun madin nasih. Bajuhu ismu dzalla Naam, marfu'un bi dhammah itu kan. marfu'un bid dhammah. Nah, bahwa mudhaf. Wa huwa mudhaf musbatan. Musbatan itu khabar kan. Khabarnya naam. Khabar dzalla mansub di fathah itu, bil fathah kan. Mansubun bil fathah. Naam. Mansubun bil fathah. Naam. Sudah Ustaz. Sudah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Barakallahu saja ya kumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ummu Abdillah atas partisipasinya pada sore hari ini. Baik, berikutnya Ustaz, kita telah masuk waktu penghujung acara Ustaz. Mungkin sebelum kita tutup ada nasihat untuk kami Ustaz. Tafadhol. Para pecinta iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin tadi itu yang bisa kita sampaikan. Bagi yang tadi belum sempat menelpon atau terputus, ya semoga untuk pertemuan berikutnya ya, bisa bergabung kembali. Dan sekali lagi untuk belajar bahasa Arab butuh di murojaah terus, diulang-ulang terus. Meskipun ya sebelumnya sudah paham, tapi tidak ada salahnya sering dibaca-baca, sering diulang, karena inti dari belajar itu ya murojaah, itu yang paling penting. Wallahu ta'ala alam bishawab. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.